apabila hari raya Idul Fitri atau Idul Adha jatuh pada hari Jumat, apakah sholat Jumatnya itu menjadi gugur? Ada dua pendapat ulama. Jumhur ulama atau mayoritas ulama, termasuk di dalamnya madhab Maliki, madhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, berpendapat bahwa sholat Jumatnya tidak gugur. Kenapa? Karena tidak ada dalil satupun yang menggugurkan wajibnya sholat Jumat. Di mana Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Hai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil untuk sholat Jumat, maka bergegaslah menuju zikir kepada Allah dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik untuk kalian jika kalian mengetahui. Ini dalil ini tidak ada yang menasaknya, atau tidak ada, atau hadis yang menasaknya. Ya, dari Al-Quran. Terus yang kedua, telah terjadi di mana sholat Id bertepatan dengan hari Jumat di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Utsman bin Affan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman syaa'a min ahli al-awwali." Atau Utsman mengatakan, "Faman syaa'a min ahli al-awwali ay yantazir falyantazir. Wa man syaa'a an ya'uda ila baitihi fala haraja wa inna mujammi'un." Itu dua-duanya sama. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna qad ijtama'a 'alaikum 'idan." Qad ijtama'a 'alaikum al-'id wal jumu'ah. Telah berkumpul atas kalian dua Id, atau Id dan hari Jumat. Wa inna mujammi'un, dan kita tetap melaksanakan sholat Jumat. Faman syaa'a minkum an yusalliya ma'ana aw yantazira falyantazir falyusalli ma'ana, wa man syaa'a an ya'uda ila baitihi aw ay yajlisa ila baitihi fala haraja. Siapa yang mau sholat Jumat bersama kita di antara kalian, silakan. Tetapi siapa yang mau kembali ke rumahnya juga silakan. Tuh, tetapi innanya itu apa tuh maksudnya? Nah, itu dijelaskan dalam apa yang dikatakan oleh Utsman bin Affan, karena sholat Jumat atau sholat Id yang bertepatan dengan hari Jumat itu juga terjadi zaman Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan mengatakan, "Inna mujammi'un, faman syaa'a min ahli al-awwal ay yantazira falyantazir, wa man syaa'a an ya'uda ila baitihi aw ila qaryatihi fala haraja." Kita melakukan sholat Jumat. Ya. Jadi ini sudah terjadi di mana sholat Id jatuh pada hari Jumat. Utsman bin Affan mengatakan bahwa telah berkumpul sholat Id dengan hari Jumat. Kita melakukan sholat Jumat. Tapi barang siapa dari penduduk pegunungan, penduduk awali, mau ikut, mau menunggu, silakan. Sholat bersama itu, mau pulang silakan. Kenapa? Karena mereka adalah bukan orang-orang mukmin. Jadi tidak wajib sholat Jumat. Mereka adalah orang-orang yang musafir jauh. Jadi rukhsah itu karena memang tidak wajib. Maka ini mereka berpendapat bahwa sholat Jumatnya tetap wajib hukumnya. Dan ada di antara mereka yang mengatakan bahwa sholat Idnya wajib, sholat Jumatnya wajib. Sholat Id tidak menggugurkan sholat Jumat, sebagaimana sholat Jumat tidak menggugurkan wajibnya sholat Id. Untuk orang yang berpendapat bahwa sholat Idnya wajib, sholat Jumatnya wajib. Masing-masing tidak menggugurkan yang lainnya. Pendapat yang kedua adalah pendapat dari mazhab Hanabilah, Imam Ahmad bin Hanbal, yang mengatakan bahwa apabila seseorang mengikuti sholat Id, maka gugur bagi dia kewajiban untuk sholat Jumat. Nah, tetapi sempurnanya imam tetap melaksanakan sholat Jumat sendirian atau berjamaah. Ini satu hal yang aneh kalau sholat Jumat sendiri.
Ya. Yang jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tinggalkan sholat Jumatnya, karena memang sholat Jumat itu wajib. Jadi apa alasannya? Mereka mengatakan dua id berkumpul itu biasanya satu masuk ke yang lainnya. Jadi kalau sholat Jumat, sholat idnya tidak. Dan itu seperti misalnya kalau orang mandi wajib, wudhunya itu masuk ke dalam mandi wajib itu. Kalau seorang itu mandi wajib, mandi biasanya juga masuk. Itu di antara alasannya. Dan yang berikutnya adalah terjadi di zaman Abdullah bin Zubair, di mana beliau jadi imam, terus mengakhirkan sholat idnya, sehingga seolah-olah ini sholat id ini berbarengan dengan hari Jumat. Jadi diakhtarolah misalnya jam 11 dalam mazhab Ahmad bin Hanbal. Ya, dan itu hadis-hadisnya sahih bahwa sholat Jumat itu dimulai dari waktu duha sampai menjelang asar. Ya, ketika ditanya apa, katanya boleh. Ya, boleh. Kalau kita sudah sholat id untuk tidak sholat Jumat. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan sholat Jumatnya tetap wajib karena tidak ada yang tidak ada yang membatalkan wajibnya sholat Jumat. Ya, tidak ada. Misalnya sholat id membatalkan sholat Jumat. Enggak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Utsman bin Affan, keduanya mengatakan bahwa kita tetap sholat Jumat. Tapi kalau kalian itu orang-orang musafir, silakan. Mau ikut sholat Jumat silakan. Ya, mau pulang juga silakan. Duduk di rumahnya juga silakan. Kenapa? Karena tidak wajib sholat Jumat. Itu tuh masalahnya. Karena tidak wajib sholat Jumat bagi mereka. Tapi bagi orang-orang yang mukim, ya sholat Jumat itu tetap wajib. Bagaimana? Terutama mazhab Syafi'i ya, yang mengatakan bahwa sholat Jumat wajib, sholat id tidak wajib. Bagaimana yang tidak wajib bisa mengalahkan yang wajib? Ya. Bagi mereka yang mengatakan sholat idnya wajib, bagaimana yang wajib ini membatalkan atau menggugurkan yang kewajiban yang lain? Ini wajib, masing-masing tidak membatalkan yang lainnya atau tidak menggugurkan yang lainnya. Yang kewajiban ini tidak digugurkan oleh kewajiban yang lain. Begitu kaidahnya. Ya. Terus perhatikan hatta mazhab Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa orang yang tidak sholat id berjamaah wajib bagi dia untuk sholat Jumat. Nah, kalau mereka sudah pada sholat id terus sholat Jumat tidak didirikan karena ada rukhsah, bagaimana dia mau sholat Jumat? Ya, saudaraku yang dimuliakan Allah, tentu mungkin gampang saja jawabannya. Dia akan pergi ke tempat di mana sholat Jumat didirikan. Jadi kita dihadapkan pada apakah kita sholat Jumat atau tidak apabila kita sudah sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Ya, karena pas itu berbarengan dengan hari Jumat. Maka kita lihat saja, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan sholat Jumat. Utsman bin Affan tidak meninggalkan sholat Jumat. Dan Utsman bin Affan secara jelas mengatakan bahwa kita melaksanakan sholat Jumat. Ya, yang tidak wajib sholat Jumat, orang-orang awali, orang-orang pegunungan, ya silakan kalau mau pulang, kalau mau nunggu silakan. Ya, kalau mau pulang tidak berdosa. Artinya apa? Apabila Anda seorang yang mukim, maka tidak ada satupun dalil yang menggugurkan wajibnya sholat Jumat. Itu yang mungkin bisa dijadikan sebagai kesimpulan untuk pilihan kita. Tapi orang yang tidak sholat Id, maka tetap wajib untuk sholat Jumat. Yang sudah sholat Id, apabila dia tidak ada halangan, mana tuh halangan? Oh, ternyata setelah sholat Id dia pergi ke desa, ke kampung, ya udah, dia seorang yang musafir, tidak wajib. Jadi untuk orang yang mukim tetap wajib hukumnya sholat Jumat. Ya, tidak bisa diterima dalam logika atau pada logika, ya, satu sunnah mengalahkan yang wajib. Demikian, wallahu ta'ala a'lam.